Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 6, ketika pil obat mencapai perutnya, Liu An merasakan gelombang yang menyegarkan, seolah seluruh tubuhnya sedikit rileks. Khasiat obatnya cukup bagus dari tampilannya, Ye Yuan ini benar-benar memiliki perubahan kepribadian, untuk benar-benar memberinya pil pelindung jantung bermutu tinggi. Pada saat ini, Liu An merasa dapat mengukur hati seorang pria dengan ukurannya sendiri. Pemburu, bagaimana perasaanmu? Ye Yuan bertanya, wajahnya berseri-seri sambil tersenyum. Liu An menangkupkan tangannya dan menjawab dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda Ye, si kecil ini terlalu terburu-buru. Saya harap Anda dapat mengabaikan pelanggaran saya. Namun, mari kembali ke topik yang sedang dibahas. Maafkan saya karena tidak tahu, tapi saya belum pernah mendengar sebelumnya tentang binatang iblis yang disebut Seven Colored Flowing Cloud Python. Liu An tidak mengabaikan misinya dan segera menyeret topik itu kembali setelah ia pulih. Setelah gangguan, fokus semua orang dialihkan dan melupakan semua tentang hal itu. Sekarang Liu An mengangkatnya lagi, semua orang menyadari dan sekali lagi menatap Ye Yuan dengan jijik di mata mereka. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, sebenarnya, Cloud Python awan berwarna 7 adalah mutasi dari Python awan mengalir awan iblis. Hanya saja, awan iblis awan mengalir, aura iblisnya lebih umum, sedangkan awan Python awan berwarna 7 adalah jauh lebih jarang. Ular milik atribut yin, dengan demikian, sebagian besar spesies ular memiliki racun yin, namun, ada minoritas yang bermutasi untuk memiliki atribut yang, kebetulan yang Anda temui adalah ini. Seven Colored Flowing Cloud Python tidak berbeda jauh dengan Seven Evils Flowing Cloud Python. Namun, itu dikenal sebagai Seven Colored Flowing Cloud Python karena ada bunga 7 warna di kulitnya yang setebal 7 inci. Binatang iblis ini memiliki bingkai besar. Ketika pemburu ini menghadapinya, tidak ada cara untuk melihat bunga 7 warna itu. Secara alami, ini berarti bahwa dia tidak bisa membedakan antara 7 awan berwarna Python dan 7 kejahatan mengalir Cloud Python. Hanya saja kedua binatang iblis ini, yang satu memiliki racun yin sedangkan yang lainnya adalah racun kebalikan. Jika kita menggunakan resep yang dimaksudkan untuk racun yin untuk mendetoksifikasi racun ini, kita sebenarnya akan membahayakan pemburu ini. Ye Yuan selesai berbicara sementara Qian Miao mulai mengerutkan kening. Apa yang Ye Yuan katakan terdengar masuk akal. Dengan hampir tidak ada kekurangan, jika pria berotot ini benar-benar menderita racun yang, maka metode perawatan ini akan benar-benar membahayakan dirinya. Namun, dia tidak bisa memahami bagaimana Ye Yuan muncul dengan diagnosis ini. Bagaimana Ye Yuan mungkin tahu binatang iblis yang dia sendiri belum pernah dengar sebelumnya. Bahkan jika dia tahu tentang binatang iblis ini, bagaimana dia menemukan racun yang ditimbulkan pada pria berotot ini berbeda dari racun Seven Evils Flowing Cloud Python. Bahkan jika itu memang ada yang disebut dengan Python awan berwarna 7 yang kamu katakan, mengapa gejala keracunannya persis sama dengan Seven Evils Flowing Cloud Python? Qian Miao bertanya dengan dingin. Ye Yuan tersenyum dan menjawab, apa yang tidak biasa tentang itu? Awan-awan berwarna 7 berwarna dan awan jahat 7 jahat mengalir dari nenek moyang yang sama. Secara alami, setelah diracuni, gejalanya hampir mirip, tetapi tidak sama. Pemburu, coba tekan di tempat 7 cm di bawah ketiak Anda. Pria berotot itu bingung apa yang harus ia lakukan. Melihat Qian Miao menganggukkan kepalanya, dia kemudian mengukur kisaran 7 inci yang disebutkan di bawah ketiaknya dan menekan tempat itu. Tidak ada banyak kekuatan, tetapi ekspresi sedih segera muncul di wajahnya. Setelah itu, seteguk darah menyembur keluar. Saat darah berhamburan ke tanah, bau busuk menyerang hidung mereka. Melihat bagaimana itu membuat orang merasa pusing, jelas itu mengandung racun yang mematikan. Ini, Qian Miao heran, Seven Evils Flowing Cloud racun Python bukan tidak biasa. Karenanya, ia dapat mengidentifikasi setelah diagnosis singkat. Tetapi menurut apa yang dia ketahui, racun Seven Evils Flowing Cloud Python sama sekali tidak akan memiliki situasi seperti itu terjadi. Meskipun awan 7 jahat mengalir racun Python sangat kuat, itu jauh dari menjadi parah seperti ini. Ye Yuan sedikit mengernyit dan memerintahkan para pelayan, teman-teman, datang dan bersihkan tempat ini. Mengindahkan perintah tuan mudanya, dua pelayan segera keluar dan mulai membersihkan.
Kedua pelayan ini jelas terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Ekspresi wajah Qian Miao terus berubah sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yuan menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya racun awan berwarna 7 berwarna ini diatasi? Dengan mengatakan ini, itu sama dengan mengakui kesalahan diagnosisnya sebelumnya. Hanya saja di depan begitu banyak orang, tidak mungkin dia akan meminta maaf kepada junior. Oleh karena itu, kata-katanya lebih halus dengan makna tersirat. Selanjutnya, cara dia berbicara dengan Ye Yuan juga telah berubah. Memanggilnya dengan Yuan sepertinya jauh lebih intim sekarang. Tentu saja, dengan statusnya, Qian Miao pasti bisa memanggilnya sebagai Yuan. Meski begitu, kata-kata ini menimbulkan kegemparan di kerumunan. Racun yin harus diobati dengan yang, racun yang secara alami harus diperlakukan dengan cara yin. Paman Qian memiliki pemahaman yang mendalam terhadap obat-obatan. Resepnya sekarang tidak benar-benar memiliki kesalahan besar. Anda hanya perlu menukar atribut yang obat-obatan dengan atribut yin. Itu akan berlaku, rumput aliran hijau dan vermilion soul sand adalah obat-obatan yang netral. Tetapi Iron Wind Eagle termasuk dalam atribut yang, selanjutnya, elang menundukkan ular. Jika itu adalah racun Seven Evils Flowing Cloud Python, obat ini akan menjadi yang terbaik. Sekarang, kita hanya perlu menukar inti batin Iron Wind Eagle dengan inti batin Lightning Ferret, dan itu sudah bisa menyelesaikan masalah ini. Awan berwarna 7 beracun racun piton terbakar lebih keras, jadi yang terbaik adalah menambahkan beberapa ekstrim yin datura. Ye Yuan berbicara seolah-olah dia sudah punya rencana yang dipikirkan dengan matang. Tetapi yang paling penting, semua yang dikatakannya masuk akal dan beralasan. Selama orang itu mengerti obat, tidak akan ada cara untuk menyangkal kata-katanya sama sekali. Lu memandang tuan muda dan merasa bahwa dia terlalu tampan hari ini. Mas Master Qian, benarkah apa yang baru saja dia katakan? Lelaki berotot itu bertanya dengan ragu-ragu. Qian Miao menatap pria berotot itu, menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, jujur, bahkan aku tidak begitu yakin sekarang. Tapi melihat darah beracun yang kau keluarkan sekarang, apa yang kau derita, memang, tidak terlihat seperti racun Seven Evils Flowing Cloud Python. Tetapi apakah metode yang dia katakan akan berhasil? Bagaimana jika aku mati karena perawatannya? Bukan karena pria berotot itu tidak memiliki kepercayaan pada pavilion obat harum. Itu hanya bekas reputasi Ye Yuan yang terlalu busuk. Prasangka ini membuatnya tidak bisa mempercayai Ye Yuan sama sekali. Racun tubuhnya seperti yang didiagnosis oleh Ye Yuan hanya klaim yang terakhir. Tidak ada yang bisa menentukan apakah itu asli atau palsu. Bagaimana dia bisa percaya diri? Qian Miao memaksakan senyum dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku merasa metodenya patut dicoba. Bagaimana menurutmu? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat ambil bahannya. Apa kau ingin pasien mati karena racun? Pada saat ini, suara gemuruh menderu di telinga semua orang. Kerumunan melihat ke arah pintu dan melihat seorang pria yang tampak kasar berjalan masuk dengan cepat. Dimengerti, kepala keluarga, petugas yang berdiri di samping Qian Miao melihat siapa itu dan segera menjawab dan pergi. Pria itu adalah Ye Hang, ayah kepala keluarga. Ye Yuan dan Qian Miao menyapa Ye Hang pada saat yang sama. Ye Hang berhenti di depan Ye Yuan dan mengangguk ringan. Dengan persetujuan dan kelegaan terlihat di matanya, Ye Hang berkata, sepertinya kepribadianmu berubah drastis saat ini. Untuk selesai membaca semua buku yang saya tinggalkan untukmu selama periode ini, kamu benar-benar rajin mempelajari Dao Alkimia, tidak buruk. Tanpa menunggu jawaban Ye Yuan, dia berbalik dan berkata kepada pria berotot itu, adik pemburu, putraku benar. Anda benar-benar terkena oleh racun awan berwarna 7 piton dan bukan racun 7 jahat mengalir awan piton. Jenis ini binatang iblis sangat tidak biasa yang menyebabkan Kian tua tidak dapat mengidentifikasi itu. Saya minta maaf untuk itu. Namun, resep yang dikeluarkan anak saya juga tidak salah, cukup minum dan lihat. Jika sesuatu terjadi, pavilion obat harum saya akan bertanggung jawab penuh. Bagaimana menurutmu? Ye Hang memiliki identitas yang sangat terkenal di seluruh negara bagian Qin. Biasanya, tidak mungkin melihatnya di sini, apalagi memintanya untuk langsung merawat pasien. Hari ini, dia secara pribadi menjaminnya. Apa alasan yang tersisa bagi pria berotot itu untuk ragu? Sepertinya, meskipun tuan muda keluarga Ye mungkin tidak kompeten, tapi mungkin rumor yang beredar di luar terlalu berlebihan. Setidaknya dia memiliki beberapa kemampuan nyata.
Di halaman di paviliun obat harum, Ye Hang sedang menatap Ye Yuan. "Anak nakal, katakan padaku dengan jujur, bagaimana kamu mengidentifikasinya?" Ye Yuan menatap ayahnya tanpa daya dan menjawab, "Tebakan liar. Aku hampir ditipu oleh kamu kemarin. Sepertinya kamu benar-benar berbeda dari di masa lalu. Apa awan berwarna piton mengalir? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya sekarang, bahkan jika aku secara pribadi mendiagnosisnya, aku khawatir hasilnya akan sama dengan Old Qian." Memikirkannya sekarang, Ye Hang sedikit takut setelah episode itu. Jika bukan karena kejeniusan putranya, papan nama emas paviliun obat harum akan hancur hari ini. Lelaki yang tampak berotot itu sudah minum obat, dan dia sembuh. Dia akan selamanya berterima kasih kepada paviliun obat harum dan Ye Yuan. Apa yang seharusnya menjadi bencana, menjadi hal yang baik karena anomali Ye Yuan. Bahkan, apa yang bisa diramalkan setelah hari ini adalah bahwa prestise paviliun obat harum akan melambung lebih tinggi di antara para pemburu binatang iblis. Manfaat yang ditimbulkan akan sangat besar. "Apa, bahkan ayah tidak tahu tentang ini? Kupikir dengan pencapaianmu di alkimia Dao, mengobati racun semacam ini akan menjadi sangat mudah." Ye Yuan pura-pura terkejut. "Sangat mudah, hehehe, tentu saja, di dalam negara kecil Qin ini, aku memiliki beberapa status, tapi di luar negara Qin, aku, ayahmu, bukan apa-apa, Grandmaster Alkimia apa, hanya melintasi ambang pintu dari jalan besar alkimia. Negara Qin adalah sebuah sumur, dan aku adalah seekor katak di sumur itu. Hanya saja aku adalah katak yang sedikit lebih besar, masih ada terlalu banyak hal yang tidak aku mengerti." Ye Hang tiba-tiba mulai mengejek dirinya sendiri, tampak agak sunyi, yang membuat Ye Yuan agak terkejut. Dalam ingatan pendahulunya, ayahnya, Ye Hang, adalah seorang lelaki dengan semangat yang tak tergoyahkan, seolah-olah tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Dia belum pernah melihat ayahnya mengungkapkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Ye Yuan bisa merasakan bahwa Ye Hang menunjukkan sisi dirinya karena dia merasa putranya telah dewasa dan lebih masuk akal sekarang, jadi dia merasa seperti beban berat telah diangkat dari bahunya. Itulah sebabnya sarafnya yang tegang akhirnya rileks. Ye Yuan merasa tersentuh di hatinya. Ayahnya kemungkinan besar hatinya hancur selama bertahun-tahun untuk putranya. Hanya saja dia tidak pernah menunjukkannya di depan putranya. Ye Yuan sekali lagi memikirkan ayah kehidupan masa lalunya, Zheng Yangzi, dan merasakan banyak perasaan melonjak. Dia tidak tahan untuk berkata kepada Ye Hang, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Ayah, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Sebenarnya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kali ini ketika aku diracuni dan sedang diambang kematian, saya bertemu dengan seorang ahli dalam mimpi. Dia memberikan kepada saya teknik bela diri dan alkimia yang sangat mendalam. Awalnya, saya pikir itu hanya mimpi. Tetapi setelah bangun, saya menemukan bahwa saya ingat dengan jelas apa yang terjadi dalam mimpi itu. Lebih jauh lagi, aku bisa sepenuhnya melakukannya dalam kenyataan. Jika bukan karena ahli itu, ayah mungkin tidak akan melihatku lagi." Ye Yuan tidak mungkin memberitahu Ye Hang bahwa tubuh putranya telah ditempati oleh jiwa lain. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengarang kebohongan yang mendekati kebenaran. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Ye Hang tercengang kemudian menjadi gembira. Untuk berpikir seorang ahli menyukai putranya dan memberikan teknik yang mendalam dalam mimpinya, ini benar-benar pemikiran yang tak terbayangkan baginya. Dengan demikian batu besar yang telah menekan hati Ye Hang akhirnya terangkat. Pakar itu, apakah dia mengatakan siapa dia? Dia menyelamatkan nyawa putraku. Sebagai seorang ayah, aku setidaknya harus berterima kasih padanya. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pakar itu tidak mengungkapkan namanya. Dia juga tidak mengatakan mengapa dia menyelamatkan saya. Dia hanya mengatakan untuk benar-benar memahami keterampilan yang diberikan kepada saya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan melihatku lagi. Jadi itu yang terjadi, maka pada saat kamu bertemu dia, kamu harus berterima kasih padanya atas nama ayah, kata Ye Hang dengan penuh harap. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja, ayah, aku masih memiliki beberapa masalah, jadi aku akan pergi dulu. Sesaat kemudian, Ye Yuan tiba di paviliun obat harum sekali lagi dan berkata kepada penjaga toko, sebentar lagi, jika seseorang mencari saya, biarkan dia datang ke manor di timur kota. Selain itu, ini adalah resep, bantu saya menyiapkan obat-obatan. Di sisi lain kota, saat ini, Liu An cukup senang dengan dirinya sendiri, sementara juga merasa sedikit sedih.
Dia senang karena Ye Yuan, bocah itu memang bodoh, untuk benar-benar memberikan pil pelindung jantung bermutu tinggi kepada seseorang dengan cuma-cuma. Efek pil pelindung hati itu tampaknya sangat baik. Saat ini, tidak hanya luka-lukanya sembuh, bahkan ada tanda samar menerobos setelah luka-lukanya pulih. Dia sudah terjebak di tingkat ke-8 Essence Ki Realm selama bertahun-tahun, namun dia sepertinya tidak pernah bisa menyentuh ambang tingkat ke-9. Liu An siap untuk pertama kalinya sementara mengesampingkan tugasnya dari rumah bangsawan bintang mabuk sehingga ia dapat mencoba untuk berdampak melalui tingkat ke-9 Essence Ki Realm dengan kekuatan penuh. Apa yang membuatnya sedih adalah bahwa rencana rumah bangsawan bintang mabuk untuk mengalihkan air yang bermasalah telah gagal, dan itu sebenarnya gagal karena bocah itu. Tidak peduli bagaimana Liu An memikirkan kejadian itu, dia tidak bisa mengetahui bagaimana Ye Yuan dapat mengidentifikasi dan mengobati racun yang bahkan tidak dapat ditangani oleh Tuan Manor dari Manor Bintang Mabuk, Wan Donghai. Wan Donghai ini adalah keberadaan pada tingkat yang sama dengan Ye Hang. Pencapaiannya dalam alkimia Dao bahkan sedikit melampaui Ye Hang. Bagaimana mungkin putra Ye Hang yang bebal dan tidak kompeten dapat bertahan melalui situasi itu? Namun, situasinya terjadi seperti itu tepat di bawah matanya. Saat ini, Liu An sakit kepala memikirkan bagaimana ia harus bertanggung jawab kepada Tuan Manor. Liu An bahkan tidak percaya bahwa pria yang terlihat berotot itu dirawat oleh Ye Yuan, dan Ye Hang dengan berani mengambil alih tanggung jawab akan resiko. Ye Yuan hanyalah bidak catur yang didorong Ye Hang ke tempat terbuka. Sepertinya Ye Hang ini sangat lihai. Ketika nanti saya kembali, saya harus memperingatkan Manor-Manor untuk berjaga-jaga. Sementara Liu An sedang berpikir sambil berjalan, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Daerah di bawah lubang hidungnya agak basah. Tangannya menjangkau untuk menyentuhnya. Dia melompat ketakutan ketika dia melihat tangannya berlumuran darah segar. Terlalu panas, lelucon macam apa ini? Dia adalah seniman bela diri Essence Ki Realm tingkat ke-8. Bagaimana mungkin dia bisa mimisan karena tubuhnya panas? Entah bagaimana, dia tiba-tiba teringat wajah tulus Ye Yuan yang tersenyum, dan dia bergidik tak terkendali. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan menolak pemikiran itu. Liu An, bukan pemula, meskipun dia tidak berada pada level tinggi seperti Qian Miao, dia masih mampu mengidentifikasi antara obat palsu dan obat asli. Pil obat itu benar-benar pil pelindung jantung, lebih jauh lagi, itu adalah pil pelindung jantung bermutu tinggi. Ini terlalu panas. Liu An menghibur dirinya dengan cara ini, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa dia terlalu naif. Tidak lama kemudian, darah mengalir dari kedua matanya, diikuti oleh telinganya, dan akhirnya, ia langsung batuk seteguk besar darah. Organ-organ dalamnya terasa seperti terbakar, dan pembuluhnya terbakar sekarang. Pada saat ini, dia dapat memastikan bahwa dia memang diracun. Liu An juga bisa dianggap seseorang yang sering berjalan di sepanjang perbatasan hidup dan mati. Tapi semakin dipikirkan, semakin dia takut mati. Saat ini, seluruh orangnya merasa kedinginan seolah membeku. Dia tidak pernah mengalami keputusasaan yang dia rasakan saat ini. Bahkan dia bisa kembali dengan selamat ketika dia menghadapi binatang iblis yang kuat. Kenapa begini? Pada saat ini, Liu An hanya punya satu pikiran, yaitu untuk bertahan hidup. Dia berlari dengan putus asa menuju pavilion obat harum. Tidak banyak waktu yang tersisa baginya. Penjaga toko pavilion obat harum dikejutkan oleh Liu An yang berdarah dari 7 lubangnya. Dia tidak peduli tentang apapun dan hanya meraih lengan bajunya setelah masuk, meminta untuk bertemu Tuan Muda Ye. Penjaga toko terkejut dan tidak bereaksi pada waktunya. Tiba-tiba, dia mengingat apa yang diperintahkan Tuan Muda sebelum pergi, jadi dia memberitahu alamat orang yang berlumuran darah di depannya. Setelah orang itu pergi, penjaga toko agak bingung. Orang ini benar-benar aneh. Sudah seperti itu, namun dia tidak mencari Tuan Qian, tetapi Tuan Muda sebagai gantinya. Untuk apa? Kecuali Tuan Muda yang tahu cara mengobati penyakit. Semua orang, termasuk awalnya Liu An, berpikir bahwa pria berwajah gagah yang diselamatkan hari ini tidak mungkin ada hubungannya dengan Ye Yuan. Di ruang alkimia di sisi timur Manor Ye Hang, Lu Er menatap dengan mata terbelalak, kagum pada pil obat hitam halus di tangan Ye Yuan. Wah, Tuan Muda, kapan kamu menjadi begitu luar biasa? Ye Yuan tersenyum dan mencubit hidung merah muda halus Lu Er. Dia kemudian dengan marah menjawab, sejak kapan Tuan Mudamu tidak luar biasa? Awalnya dimaksudkan sebagai lelucon,
Tapi Luer benar-benar serius memikirkannya sebelum mengangguk. Oh, di masa lalu, orang selalu berbicara buruk tentang Tuan Muda. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu menganggap Tuan Muda sebagai orang yang baik. Hanya saja sekarang Tuan Muda bahkan lebih mengesankan. Tuan Muda, pil apakah itu? Tanpa menyembunyikan apa, Ye Yuan menjelaskan, ini racun, yang sangat manjur. Luer tampaknya ketakutan dengan ini dan bertanya, ah, mengapa Tuan Muda membuat sesuatu seperti ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja untuk seseorang. Luer merenungkan penjelasan ini. Sebelum menjawab dengan wajah datar, aku mengerti, Tuan Muda pasti membuat racun ini untuk dimakan orang jahat. Ye Yuan tertawa keras dan berkata, ayo pergi, orang jahat itu hampir tiba, kita akan menunggunya di ruang tamu. Keduanya baru saja melangkah ke ruang tamu, dan seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa seseorang dengan wajah berlumuran darah berada di pintu depan manor memintanya bertemu. Ye Yuan memerintahkannya untuk membawa orang itu. Sesaat kemudian, pelayan itu membawa Liu An yang tampak menyedihkan ke ruang tamu. Setelah melihat Ye Yuan, Liu An berlari kencang, memeluk kaki Ye Yuan dan menangis. Dia berkata, Tuan Muda Ye, saya mohon Anda untuk bermurah hati dan menyelamatkan saya. Tolong, kita tidak memiliki dendam di antara kita. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Ye Yuan tampak jijik dan kemudian mengirim Liu An terbang dengan tendangan sebelum berjongkok dan berkata, tidak punya dendam. Apakah Anda benar-benar menganggap saya bodoh? Tidak peduli berapa banyak pil pelindung jantung yang dimiliki keluarga Ye saya, kami tidak akan mengambilnya untuk memberi makan anjing. Tentukan pilihan Anda sekarang. Apakah Anda ingin mengaku sebagai ganti penawar racun atau mati karena racun? Bahkan setelah dikirim terbang dengan tendangan, Liu An tidak memiliki keluhan dan hampir tersandung saat merangkak kembali. Hanya saja kali ini dia tidak berani memeluk kaki Ye Yuan lagi. Namun, Ye Yuan hanya di tingkat pertama esensi Qi Realem. Bahkan jika tendangan itu dikemas dengan esensi sejati, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial pada Liu An. Mengenai risiko untuk Liu An membalas seperti anjing putus asa melompati dinding, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Itu karena esensi sejati Liu An tersebar di seluruh tubuhnya, dan dia tidak dapat mengumpulkan mereka. Tuan Muda Ye, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda maksud dengan itu, saya hanya datang ke pavilion obat harum untuk dirawat, bahkan jika saya menyinggung Anda, itu tidak pantas mati. Saya hanya sosok kecil, saya mohon kepada Anda, Tuan Muda Ye, perlakukan saya seperti kentut dan lepaskan, kata Liu An sambil menangis tanpa berusaha mempertahankan martabatnya. Ye Yuan tidak berbicara dan hanya melihat wajah khawatir Liu An sampai yang terakhir menjadi bingung. Dia berharap bahwa dengan melepaskan martabatnya, dia bisa membujuk Ye Yuan agar memberikan penawarnya. Jika orang tahu tentang identitasnya yang asli, dia akan diburu oleh pemburu binatang buas. Namun, setelah Ye Yuan menatapnya untuk waktu yang lama dengan tatapan yang sama, hati Liu An mencapai titik terendah. Ye Yuan menatap Liu An dan tiba-tiba tersenyum, senyum yang membuat hatinya menjadi dingin. Tuan Muda Ye, hahaha, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin berbicara, aku punya banyak waktu, tetapi kamu tidak. Saat ini, apakah kamu merasakan organmu terbakar, dan seluruh tubuhmu seolah-olah akan terbakar? Ini adalah hanya permulaan. Setelah beberapa saat, kulitmu tidak akan bisa menahannya dan mulai retak terbuka, sedikit demi sedikit. Akhirnya, seluruh tubuhmu akan pecah, dan meledak seperti semangka. Saat Ye Yuan berbicara, dia bahkan membuat gerakan ledakan dengan tangannya. Seluruh tubuh Liu An gemetar seolah mengikuti gerakan tangan Ye Yuan dan meledak. Pada titik ini, Liu An tahu dia kurang beruntung. Ye Yuan pasti melihat sesuatu. Menganalisis semuanya hingga titik ini, hati Liu An dengan cepat menjadi tenang. Ini adalah kemampuan yang dikembangkan selama bertahun-tahun berburu binatang setan. Dia menjadi orang yang sangat jahat dan licik, pikirannya menghitung segalanya, dan sebuah skema berkembang. Sudah tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Liu An memutuskan untuk keluar. Selama dia berhasil mendapatkan penawar racun dari tangan Ye Yuan, dia akan segera membunuh Ye Yuan dan gadis kecil ini sebelum pergi ke tempat yang jauh. Liu An adalah pria yang kejam. Sekarang skema sudah ada, tidak perlu menunda lagi. Secara alami, dia tidak akan mengungkapkan pikiran batinnya. Sebaliknya, ia terus mempertahankan penampilan menyedihkan dan tak berdaya untuk menipu Ye Yuan. Liu An berulang kali bersujud dan mengoceh tanpa henti. Tuan Muda Ye, saya salah.
Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari pandangan tajam Anda. Saya bersedia memberitahu Tuan Muda Ye segalanya. Saya hanya memohon pada Tuan Muda Ye untuk menyelamatkan hidupku yang tidak berharga. Ye Yuan tampak seolah-olah dia senang dengan penampilan Liu An. Dia tersenyum dan berkata, itu akan tergantung pada apakah informasi yang akan Anda ungkapkan bernilai atau tidak. Jika iya, Tuan Muda ini secara alami tidak akan mempersulitmu. Liu An menjadi senang setelah mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, bocah ini memang anak yang dimanjakan, hanya diberi sedikit madu sudah lembek. Liu An tidak lagi ragu-ragu dan menumpahkan semuanya. Kebenaran tidak menyimpang banyak dari dugaan Ye Yuan. Pria berotot itu awalnya pergi ke beberapa toko obat pil. Kadang-kadang, akan ada dokter yang bisa mengenali racun Seven Evils Flowing Cloud Python. Tetapi mereka tidak berdaya melawannya. Jangan memandang rendah Qian Miao hanya karena dia tidak ada di depan Ye Yuan. Ketika ditempatkan di seluruh negara Qin, dia adalah individu peringkat atas. Dia bisa mengidentifikasi dan mengobati racun Seven Evils Flowing Cloud Python. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang lain dapat melakukan hal yang sama. Untungnya mereka tidak bisa mengatasinya. Jika tidak, pria berotot itu akan lama menyerah pada racun. Pergi tanpa pilihan, pria berotot itu kemudian pergi ke rumah bangsawan bintang mabuk terlebih dahulu. Kebetulan, Tuan Manor rumah bangsawan bintang mabuk, Wan Donghai, ada di sana dan melihat pria berotot itu. Diagnosis dokter rumah bangsawan bintang mabuk sebenarnya sama dengan Qian Miao. Namun, Wan Donghai melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan meminta pria berotot itu untuk mencari ahli yang lebih cakap. Di dalam negara Qin, selain dari rumah bangsawan bintang mabuk, hanya ada pavilion obat harum. Apa yang bisa dilakukan pria berotot itu? Selain pergi mencoba peruntungannya di pavilion obat harum, Wan Donghai bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi seperti Ye Hang, dia tidak memahami racun ini. Musuh Anda akan menjadi orang yang paling memahami Anda. Wan Donghai yakin bahwa Ye Hang tidak bisa menetralkan racun ini. Oleh karena itu, ia mengirim Liu An untuk berbaur dengan kerumunan dan menunggu kesempatan untuk mengipasi api untuk merusak reputasi pavilion obat harum. Jika situasinya di luar kendali, akan lebih baik untuk menghasut para pemburu binatang iblis untuk menghancurkan pavilion obat harum. Dengan begitu, bahkan jika pavilion obat harum tidak dihancurkan, itu akan mengakibatkan kehilangan reputasi yang cukup besar, membuat mereka tidak dapat bersaing dengan rumah bangsawan bintang mabuk lagi. Liu An yang terluka sebelumnya baru saja kembali ke ibu kota negara Qin. Selain itu, ia cerdas yang membuatnya menjadi kandidat yang paling cocok. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana Wan Donghai. Tapi siapa yang tahu di tengah jalan, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ye Yuan tiba-tiba berhasil menyelesaikan racun ini, membuat Liu An tidak dapat melakukan apa-apa. Hehehe, itu benar-benar Wan Donghai. Trik yang hebat untuk memanipulasi kejadian ini. Ye Yuan tersenyum dingin. Wan Donghai ini selalu menganggap ayah Ye Yuan sebagai musuh. Keduanya adalah Grandmaster Alkimia dengan status terkemuka di negara bagian Qin. Namun, Wan Donghai adalah orang yang berbahaya, tidak bermoral, benar-benar berbeda dari Ye Hang. Ye Yuan secara alami akrab dengan Wan Donghai ini. Meskipun pendahulunya bukan tandingan Wan Donghai, putranya Wan Yuan adalah musuh bebuyutannya di Akademi Danwu. Tentu saja, meskipun mereka saingan, tapi sebenarnya Wan Yuan terus menindas Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar tidak bisa membalas sama sekali. Meskipun Wan Yuan juga remaja lain seperti dia masih menonjol di antara para siswa di Akademi Danwu. Selain mencapai esens Kirilem tingkat ke-6, ia bahkan menjadi petugas alkimia dari Dao Alkimia. Bahkan di antara bakat di Akademi Danwu, Wan Yuan adalah seorang jenius luar biasa yang disukai. Sebagai perbandingan, Ye Yuan bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu Wan Yuan. Bahkan, masalah tentang keracunan Ye Yuan, setelah menganalisis ingatan pendahulunya, ada kemungkinan besar Wan Yuan menjadi dalang di balik insiden racun itu. Baik luar biasa, persaingan lama belum memudar, dan dendam baru sudah terbentuk. Pasangan ayah dan anak ini dari keluarga Wan. Perseteruan ini, kita tidak akan pernah berdamai. Ye Yuan berpikir dan tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Yo Tuan Muda Ye, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan, serta apa yang seharusnya tidak saya miliki. Tidakkah Anda berpikir? Liu An berkata dengan lemah. Baru saja, dia bahkan mengungkapkan bahwa dia adalah mata-mata untuk rumah bangsawan bintang mabuk.
semua hanya untuk mendapatkan kepercayaan Ye Yuan dan mendapat penawar racun itu darinya. Merasa puas, Ye Yuan mengangguk, mengambil pil racun yang baru disempurnakan. Dia melemparkannya ke Liu An dan berkata, "Tidak buruk, kamu telah melakukan dengan baik, penangkal racun ini adalah upahmu." Liu An menerima pil dan merasa gembira. Tanpa ragu-ragu, dia menelannya dan segera bermeditasi untuk menyerap efek obat. Memang, begitu pil itu mencapai perutnya dan sedang diserap, esensi aslinya yang stagnan mulai beredar segera. Matanya tiba-tiba tersentak terbuka, dan dia terbang ke depan seperti seekor citah dengan tangan cakar, bergerak menuju tenggorokan Ye Yuan. "Ah, Tuan Muda," Lu Er di samping menjerit nyaring. Tanpa berpikir, dia melompat di depan Ye Yuan. Serangan cakar ini adalah jurus yang tidak normal, membawa aura yang mengesankan yang ditempa oleh situasi hidup dan mati yang ia temui setiap hari sebagai pemburu binatang buas setan. Melawan pemula kecil seperti Ye Yuan, tidak mungkin gagal. Namun, cakar ini tiba-tiba berhenti 3 inci dari tenggorokan Lu Er. Setelah ini, Liu An jatuh ke tanah dan mulai kejang-kejang, wajahnya berubah kesakitan. Ye Yuan menarik Lu Er dari belakang. Melihat dengan kasihan pada Liu An yang ada di tanah, dia tersenyum dingin dan berkata, "Bencana dari surga bisa ditahan, tetapi kejahatan yang kita bawa pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Jika Anda tidak punya ide yang licik, racun Visura In's Heart ini tidak akan segera aktif. Namun, karena Anda memiliki pikiran jahat, Anda harus lebih menderita." Kenapa?" Liu An berkedut saat dia meremas kata di antara giginya. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Kamu mengira pil perlindungan jantung yang kuberikan padamu di pavilion obat harum adalah racun. Pada kenyataannya, itu benar-benar pil pelindung jantung. Hanya saja pil obat itu telah aku sempurnakan beberapa kali. Akibatnya, efek obat menjadi beberapa kali lebih keras. Anda berdarah dari 7 lubang dan tidak dapat mengumpulkan esensi sejati, hanya beberapa efek samping. Sebenarnya tidak ada masalah serius dengan tubuh Anda. Setelah efek obat berlalu, Anda tidak hanya akan baik-baik saja, Anda mungkin akan mengalami peningkatan. Tapi pil yang baru saja kamu makan itu adalah pil racun sungguhan. Pil visur jantung In's, lebih lanjut, efeknya sangat keras. Setelah mengkonsumsinya, kamu akan menderita rasa sakit dari ususmu yang pecah selama 6 jam setiap hari. Apalagi, masing-masing waktu itu terjadi, itu akan menjadi lebih kuat, sampai kamu mati." Kata-kata Ye Yuan dengan jelas mencapai telinga Liu An. Ini sepertinya membuatnya kejangnya menjadi lebih keras. Di rumah bangsawan bintang mabuk, aliran orang bisa terlihat sibuk masuk dan keluar. Di dalam manor, seorang pria parubaya mengenakan pakaian tradisional tampak sangat gelisah dan terus mondar-mandir tanpa henti. Di sebelahnya duduk seorang pria parubaya yang terlihat sangat tenang. "Kakak, mengapa tidak ada berita dari Liu An itu? Mungkinkah racun pria berotot itu disembuhkan oleh Ye Hang?" Yang berbicara justru pria yang mondar-mandir, Wan Dongyang. Dia adalah saudara laki-laki Wan Donghai, seorang alkemis dari sekte yang sama. Orang yang duduk secara alami adalah Manor Lord dari rumah bangsawan bintang mabuk, Wan Donghai. Tapi Wan Donghai tenang dan berkata tanpa tergesa-gesa, "Dongyang, tetap tenang. Aku yakin pada kemampuan Ye Hang. Tidak mungkin baginya untuk mengobati racun itu. Kita hanya harus duduk di sini dan menunggu kabar baik datang." "Ayah, kakak, pavilion obat harum ini telah bersaing dengan kita selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kita akhirnya memiliki kesempatan ini, bagaimana kita bisa meringankan kebencian di hati kita jika kita tidak benar-benar menjatuhkannya?" Wan Dongyang mengertakkan gigi. "Haha, oh Dongyang, kamu benar-benar harus mengendalikan amarahmu yang pendek. Kalau tidak, akan sulit untuk menerobos dan mencapai alam Grandmaster Alkemis." Racun yang ditimbulkan pada pria yang tampak berotot itu sangat aneh. Jika aku menebak dengan benar, itu seharusnya racun dari mitos Piton Cloud 7 warna. Jika bukan karena fakta bahwa aku kebetulan membaca 1 atau 2 kata tentang itu dari buku yang tidak lengkap, aku yakin racun itu akan menyebabkan masalah di manor kita. Tetapi karena saya segera menyadari, maka Ye Hang layak menjadi korban. Namun, itu hanya menjadi ujian kecil, tidak realistis untuk menggunakan ini untuk menjatuhkan Ye Hang seutuhnya. Paling-paling, masalah ini hanya akan memberikan mereka sedikit madalah dalam aspek bisnis, kata Wan Donghai tetap tenang. Meskipun Wan Donghai mengatakan semua itu, tidak ada sedikit pun ketidakbahagiaan di wajah Wan Dongyang.
Langkah dari Alkimia Master ke Alkimia Grandmaster mungkin tampak sederhana, tetapi dalam kenyataannya, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Kalau tidak akan ada begitu sedikit Grandmaster Alkimia di seluruh negara Qin. Namun, temperamennya yang tidak sabar ini mungkin tidak akan berubah ketika dia bertanya dengan tidak sabar, "Kakak, mengapa saya terus merasa bahwa ada sesuatu yang salah? Mengapa kita tidak mengirim seseorang ke sana untuk memeriksa situasi?" Wan Donghai takut jika dia bertindak gegabah, dia akan bertindak ceroboh dan menarik perhatian Ye Hang. Selain Liu An, dia tidak mengirim orang lain untuk menanyakan kabar tersebut. Tetapi jika pihak lain mulai mengajak bertarung, mereka seharusnya sudah lama menerima berita di sini. Kecuali benar-benar ada kecelakaan yang tidak terduga. Baiklah, kamu segera kirim seseorang untuk memeriksanya. Setelah berpikir sejenak, Wan Donghai setuju. Wan Donghai sebenarnya tidak benar-benar khawatir bahwa sesuatu akan terjadi menimpa Liu An. Lagi pula, dia dan rumah bangsawan bintang mabuk tidak memiliki koneksi di permukaan. Dia hanyalah seorang pemburu binatang iblis. Wan Dongyang segera menjalankan instruksinya dan baru saja akan mengirim seseorang ke bawah ketika dia mendengar ketukan mendesak di pintu. "Manor Lord, sesuatu yang besar sedang terjadi, seseorang di sini menyebabkan masalah." Pintu terbuka dari dalam. Wan Donghai berkata dengan dingin kepada penjaga toko, "Siapa itu?" Siapa yang begitu berani, untuk benar-benar berani naik di atas kepala kita? Apa yang kamu lakukan? Mendengar bahwa seseorang menyebabkan masalah, watak panas Wan Dongyang segera muncul. Wajah penjaga toko berubah pahit dan berkata, "Mereka tidak benar-benar datang untuk menimbulkan masalah. Itu hanya untuk mendapatkan perawatan." Melihat wajah Wan Donghai tenggelam, penjaga toko buru-buru memperbaiki kata-katanya, tidak, mereka menggunakan mencari pengobatan sebagai alasan untuk menantang kita." "Siapa ini?" Kesabaran Wan Donghai hampir habis. Itu putra dari keluarga Ye, putra Ye Hang, Ye Yuan," kata penjaga toko sambil gemetar. "Hanya seorang remaja yang menakutimu sampai seperti ini? Apakah kamu terbelakang? Apakah kamu masih menginginkan pekerjaanmu sebagai penjaga toko?" Saat Wan Dongyang mendengar bahwa itu adalah Ye Yuan, dia ingin merobek-robek penjaga toko. "Lupakan, ayo kita keluar dan melihatnya," perintah Wan Donghai. Mereka bertiga pergi ke lobi dan melihat seorang pemuda duduk dengan gaya mewah di mana penjaga toko seharusnya duduk. Wan Donghai menatap tajam penjaga toko, tapi sekarang bukan saatnya untuk menghukumnya. Sama seperti Wan Donghai akan berurusan dengan Ye Yuan, dia melirik ke samping hanya untuk melihat Liu An yang seperti anjing mati di tanah, jantungnya berdegup kencang. Ye Yuan melihat Wan Donghai muncul dan mengambil waktu untuk bangun. Dia berjalan di depannya, tersenyum dan berkata, "Manor Lord Wan, keponakan kecil ini datang ke sini dengan tiba-tiba hari ini. Saya harap Anda tidak akan tersinggung." Otot wajah Wan Donghai berkedut sedikit dan dengan paksa menekan dorongan untuk menamparkan Ye Yuan sampai mati dengan satu pukulan. Sambil memaksakan senyum yang agak jelek, dia berkata, "Tidak sama sekali. Jadi itu adalah keponakan terhormat yang datang. Aku bertanya-tanya bajingan kecil mana yang berani bersikap begitu kasar di rumah bangsawan bintang mabuk kami. Jika keponakan terhormat ingin datang, lebih baik untuk memberitahu kami sebelumnya, sehingga kami akan lebih sopan." Meskipun Wan Donghai ingin menggertakkan giginya dengan kebencian, dia tidak ingin menderita kerugian secara verbal, jadi dia memarahi Ye Yuan karena sedikit bajingan. Semua orang tahu bahwa rumah bangsawan bintang mabuk dan pavilion obat harum adalah musuh. Tetapi mereka tetap tampak sopan dan ramah di permukaan. Mereka semua adalah pengusaha. Jika mereka benar-benar bertarung, di masa depan, siapa yang berani datang awal untuk menanggung kerugian? Ye Yuan terkekeh dalam hatinya mencemooh betapa sempitnya pikiran Wan Donghai. Namun, dia tersenyum ketika berkata, menyebalkan. Itu karena aku ingin menyelamatkan orang, jadi aku tidak punya pilihan selain mengganggu. Aku sudah lama mendengar bahwa alkimia Dao dari Manor Lord Wan adalah nomor 1 di negara Qin. Itulah mengapa keponakan kecil ini punya ide untuk datang ke sini untuk menyelamatkan hidupnya. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yuan, Wan Donghai berharap dia bisa mencabik-cabiknya hidup-hidup. Jika hanya ada orang-orang dari rumah bangsawan bintang mabuk, kata-kata itu akan baik-baik saja. Tetapi dalam perjalanan ke rumah bangsawan bintang mabuk, Ye Yuan menimbulkan keributan, seolah-olah dia takut orang tidak akan tahu dia membawa seseorang untuk menantang rumah bangsawan bintang mabuk. Dia menarik banyak orang, dan saat ini,
Lobi rumah bangsawan bintang mabuk dikerumuni ke titik di mana air tidak bisa lagi mengalir. Mengatakan bahwa Wan Donghai adalah orang nomor satu di negara Qin di depan begitu banyak orang jelas disengaja. Orang harus tahu bahwa Grandmaster Alkimia di ibu kota tidak hanya Wan Donghai dan Ye Hang, mengabaikan orang lain. Ada juga Grandmaster Alkimia di keluarga kekaisaran. Jika kata-kata ini menyebar ke telinga keluarga kekaisaran, Wan Donghai akan duduk gelisah. Jaringan intelijen keluarga kekaisaran mencakup seluruh negara bagian. Tuhan tahu jika ada mata-mata dari keluarga kekaisaran dalam kerumunan. Saat ini, Wan Donghai merasa tidak nyaman seolah-olah dia menelan seekor lalat. Namun dia harus tersenyum dan menyapa Ye Yuan. Apa yang kamu katakan, keponakan terhormat? Bagaimana saya berani mengklaim sebagai orang nomor satu di negara Qin, setidaknya standar ayahmu dan alkimia Dao Paman Kekaisaran tidak di bawah standarku. Namun, aku merasa sedikit aneh bahwa keponakan terhormat datang ke Manor Bintang Mabuk untuk mencari bantuan medis. Dengan seorang ahli seperti ayahmu, mengapa kamu tidak menemukan dia, tapi datang ke rumah bangsawan Bintang Mabuk kita? Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini masalah kebijaksanaan. Pertama, tuan rumah bangsawan Bintang Mabuk selalu dipuji sebagai orang nomor satu di ibu kota. Kedua, itu jelas karena tempat ini lebih dekat. Saat Ye Yuan berbicara, dia menunjuk ke Liu An yang tampak seperti anjing mati, dan dengan wajah penuh belas kasihan dia berkata, saya bertemu orang ini dalam penderitaan yang luar biasa di jalan, berpikir tentang bagaimana surga peduli terhadap setiap makhluk hidup. Saya membawanya ke rumah bangsawan Bintang Mabuk untuk mencari bantuan medis. Tetapi siapa yang mengira bahwa bahkan setelah menemui beberapa dokter, mereka masih tidak bisa menyembuhkannya. Wan Donghai tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pemuda di depannya. Sesuatu telah salah. Kemarin, Wan Yuan bahkan mengirim berita kembali mengatakan bahwa ia berencana untuk meracuni putra Ye Hang sampai mati. Jadi mengapa bocah ini masih hidup dan datang di sini hari ini di rumah bangsawan Bintang Mabuk? Tak perlu dikatakan, jika Ye Yuan dengan santai menemukan seseorang yang menyebabkan masalah, Wan Donghai secara alami tidak akan khawatir, tapi dia telah membawa Liu An. Ini memang terlalu kebetulan. Segalanya akan baik-baik saja jika dia bisa menyembuhkannya, tetapi jika dia tidak bisa, bagaimana jika Liu An ini mengkhianati rumah bangsawan Bintang Mabuk? Identitas Liu An tidak dapat diketahui publik, terlepas dari sesama alkemis, banyak pemburu binatang iblis juga ada di sana. Begitu identitas Liu An terungkap, itu benar-benar akan menjadi pukulan luar biasa bagi rumah bangsawan Bintang Mabuk. Kemudian lagi, apa yang salah dengan Liu An? Dia baik-baik saja ketika pergi ke pavilion obat harum, itu hanya beberapa luka dalam. Mengapa dia menjadi anjing mati ketika dia kembali? Dengan pencapaian Wan Donghai di Alkimia Dao, dan sekilas dia bisa tahu bahwa Liu An diracuni. Tapi racun apa yang bisa membuat begitu banyak dokter benar-benar tak berdaya, dan akhirnya membuat penjaga toko mengundang dirinya sendiri? Pada saat itu, Wan Donghai memikirkan semua yang telah terjadi dan menyadari bahwa itu sangat tidak biasa. Jika ini tidak ditangani dengan benar, itu mungkin menyebabkan pukulan besar ke rumah bangsawan Bintang Mabuk. Saat ini, Wan Donghai menyesal bahwa ia tidak segera mengirim orang untuk menyelidiki pavilion obat harum. Dia tetap pasif karena situasinya tidak jelas, tetapi dia tidak pernah mengharapkan sesuatu terjadi pada Liu An yang telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Tuan Ma Manor, selamatkanlah aku. Liu An mengerang dan saat ini terbaring lemas di tanah. Kata-kata Liu An, seolah-olah itu memicu saraf sensitif Wan Donghai, membuatnya mengerutkan kening lebih keras. Yi, Manor Tuhan, mengapa saya merasa seolah-olah teman ini mengenal Anda? Ye Yuan bertindak seolah-olah dia baru menyadari sesuatu yang aneh. Dia sengaja mengucapkan kata-kata ini dengan keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Orang lain secara alami tidak merasakan apa-apa ketika mereka mendengarnya. Tetapi kata-kata ini memiliki makna yang berbeda di telinga Wan Donghai. Wan Donghai merasa sangat benci di dalam hatinya, namun dia menunjukkan sikap acuh tak acuh. Keponakan yang terhormat, kamu pasti bercanda, Lord Wan ini dapat dianggap memiliki ketenaran di dalam kota kekaisaran. Keluarga rumah bangsawan Bintang Mabukku juga menyelamatkan banyak pemburu binatang buas setan sebelumnya. Tentu saja, tidak aneh baginya untuk mengenaliku. Ye Yuan menyadari dan berkata, jadi itu masalahnya, tapi ketika saya membawa teman ini ke sini, saya tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah pemburu binatang setan.
bagaimana Manor Lord Wan bisa mengatakannya dengan satu lirikan, keponakan ini terkesan oleh mata tajam Manor Lord Wan. Awalnya, kerumunan masih belum jelas tentang apa yang terjadi, tapi setelah sindiran Ye Yuan, semua orang tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, menghasilkan suasana yang canggung. Liu An hanya seorang seniman bela diri Essence Ki Realm tingkat ke-8. Itu tidak aneh baginya untuk mengenali Wan Donghai, tetapi bagi Wan Donghai untuk mengenalinya sebagai pemburu binatang setan sekilas jelas sesuatu yang tidak biasa. Namun, ini tidak berarti Wan Donghai tidak bisa mengenal pemburu binatang iblis. Sebaliknya, dia tahu beberapa dari mereka. Namun, dengan statusnya, pemburu binatang iblis yang dia tahu semua setidaknya adalah seniman bela diri roh kondensasi alam dan yang luar biasa pada saat itu, bagaimana Wan Donghai bisa mengenali seekor anak ayam kecil seperti Liu An? Tidak ada dinding di dunia ini yang tidak memiliki celah, selalu ada desas-desus tentang rumah bangsawan bintang mabuk yang mengirim orang untuk menyusup ke tim pemburu binatang buas setan dan membunuh teman-teman mereka. Hanya saja tidak pernah ada bukti yang ditemukan. Selanjutnya, rumah bangsawan bintang mabuk sangat kuat dan telah membantu banyak pemburu binatang buas setan. Oleh karena itu, rumor ini selalu tetap hanya sebagai kabar angin. Ye Yuan sengaja memberi umpan kepada Wan Donghai dengan sengaja menciptakan inkonsistensi dengan apa yang dikatakan. Ini membuatnya seolah-olah Wan Donghai memiliki sesuatu yang disembunyikan, yang membuat halayak ramai bergunjing. Pada titik ini, Wan Donghai merasa seolah-olah ada puluhan ribu kuda yang berlari kencang di hatinya. Namun dia tidak mampu menghentikan Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan sengaja meniup masalah ini secara tidak proporsional sehingga Wan Donghai bingung untuk mengambil tindakan terhadapnya. Hahaha, keponakan yang terhormat salah paham tentang situasinya. Orang ini sepertinya dia memiliki beberapa kemampuan, ditambah lagi dia diberikan racun yang aneh. Hanya dengan sekali pandang dan jelas ada kemungkinan 80% dia adalah pemburu binatang buas iblis. Wan Donghai menjelaskan dengan tawa paksa. Tujuan Ye Yuan telah tercapai, jadi dia tidak memilih untuk terus mengomel itu. Sebaliknya, ia meninggalkan kerumunan kepikiran mereka sendiri. Jadi begitu, Tuan Manor Wan harus memaafkanku. Keponakan ini, baru-baru saja keracunan dan hampir kehilangan nyawa. Karena itu, saya agak ragu-ragu. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Lagi pula, rumor itu jelas-jelas sampah busuk. Oh, benar, kita sudah mengobrol begitu lama sampai kita hampir lupa menyelamatkan pasien. Lihat saja ekspresi di mata teman ini, dia praktis melihat Manor Lord Wan sebagai kerabatnya. Ups, salah, ini penyelamatnya. Ye Yuan mengacau beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke topik yang sedang dibahas. Pada saat ini, Wan Donghai tidak bisa berdebat bahkan dengan banyak kerabat di sampingnya. Ye Yuan tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya juga. Wan Donghai mengerutkan kening ketika dia melihat Liu An di tanah, dan kemudian menginstruksikan para pelayan. Tolong bawa orang ini ke aula belakang. Aku akan mendiagnosisnya. Wan Donghai hanya setengah langkah sebelum diganggu oleh Ye Yuan. Manor Lord Wan, tidak bisakah kamu melihat berapa banyak teman yang datang hari ini? Kita semua hanya ingin menyaksikan kemegahan alkimia Dao Lord Wan. Manor Lord Wan tidak dapat mengecewakan kita. Semua orang mengatakan bahwa Manor Lord Wan adalah yang terbaik di dunia. Tapi sedikit yang benar-benar melihat Manor Lord Wan menunjukkan keterampilannya sendiri. Hanya mendengar itu dapat menipu, tapi melihat dapat lebih percaya. Manor Lord Wan hanya harus menunjukkan kemampuannya sendiri, sehingga semua orang dapat memperluas cakrawala mereka, serta memberi junior kesempatan untuk mengamati. Benar, semua orang. Kerumunan datang untuk menonton pertunjukan, dan dengan pertunjukan yang sangat bagus, mereka secara alami tidak akan pergi. Sebaliknya, mereka menggemakan dukungan mereka. Sekarang Wan Donghai mengendarai seekor harimau, dia merasa sulit untuk turun. Melihat Ye Yuan, dia berharap bisa meretasnya menjadi berkeping-keping. Bagaimanapun, dia adalah tokoh kelas Grandmaster. Siapa yang mengira ia akan terpojok sedemikian rupa di depan begitu banyak orang oleh seorang junior? Bukankah itu hanya prosedur detoksifikasi? Saya akan mendetoksifikasi agar Anda melihatnya. Di dalam negara Qin, racun apa yang tidak bisa dia obati? Belum lagi racun ini dibuat oleh seorang junior seperti Ye Yuan. Wan Donghai mengerti Ye Hang dengan cukup baik. Masalah ini jelas tidak dipicu oleh Ye Hang. Orang itu selalu bersaing secara terbuka dan dengan hormat. Bahkan jika itu akan membuat masalah, dia tidak akan mengirim putranya sendiri. Ini pasti semua ide Ye Yuan. Hanya seorang remaja, apakah dia berharap bisa membalikan langit?
Meskipun tidak ada yang bisa dibanggakan dengan menamparkan wajah seorang junior, karena kamu sudah mengantarkan diri ke pintu, bukankah itu memalukan untuk tidak menamparmu? Wan Donghai melambaikan lengan panjangnya dan menginstruksikan, karena semua orang dalam suasana hati yang baik, saya akan mendetoksifikasi teman ini di depan semua orang. Teman-teman, baringkan dia. Melihat ini, kerumunan bertindak seolah-olah mereka menggunakan stimulan dan berbondong-bondong masuk sekaligus. Mereka benar-benar ingin melihat bagaimana seorang bocah nakal ini, dengan kemasyurannya yang luas, dapat menantang Manor Lord dari rumah bangsawan bintang mabuk. Pada saat ini, bahkan orang bodoh tidak akan percaya bahwa Ye Yuan kebetulan menemukan Liu An di jalanan. Racun ini kemungkinan besar dibuat oleh Ye Yuan sendiri. Adapun orang yang diracun, bahkan jika itu tidak seperti dalam rumor, dia pasti memiliki hubungan yang dekat namun rumit dengan rumah bangsawan bintang mabuk. Banyak dari mereka yang hadir adalah para profesional. Mereka sudah mengetahui tentang apa yang terjadi di pagi hari di pavilion obat harum, menghubungkan titik-titik dengan situasi yang terjadi di bawah mata mereka. Beberapa orang yang lebih terang sudah menduga Ye Yuan datang ke sini untuk memberi Manor Lord dosis obatnya sendiri. Wan Donghai memandang Liu An yang setengah mati dan tidak sabar untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Hal yang tidak kompeten ini tidak hanya gagal menyelesaikan misinya tetapi juga telah menyebabkan begitu banyak kesulitan baginya. Pada saat ini, Liu An sudah merasakan sakit yang menyiksa, sesekali berkedut, seperti ikan mati. Wan Donghai tidak ingin menghancurkan papan namanya sendiri. Karena itu, tidak ada pilihan selain menyelamatkan Liu An. Wan Donghai sesekali mengangkat kelopak mata Liu An, kadang-kadang mengambil nadinya, dan kadang-kadang melonggarkan pakaian Liu An untuk memeriksa tubuhnya, mengotak-atik hampir setengah hari, hatinya berangsur-angsur tenggelam ke dasar, alisnya terkunci lebih erat. Dia sebenarnya tidak mampu mengidentifikasi petunjuk sama sekali. Grandmaster Alkimia sebenarnya tidak dapat mendiagnosis racun apa yang diderita pasien. Ini benar-benar tak terbayangkan. Kalau bukan karena fakta bahwa Liu An seperti ikan mati sekarang, Wan Donghai bahkan akan curiga bahwa dia bekerja sama dengan Ye Yuan untuk merobohkan panggungnya. Kakak, bagaimana? Melihat alis rajutan Wan Donghai, Wan Dongyang memiliki firasat buruk. Pergi, ambil pil detoksifikasi tingkat tinggi saya, Wan Donghai menginstruksikan sambil menggertakkan giginya seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit. Apa, pil detoksifikasi tingkat tinggi itu adalah sesuatu yang kamu habiskan dengan susah payah untuk disuling. Itu ditujukan untuk yang mulia, sekarang kamu ingin menggunakannya pada dia, seru Wan Dongyang. Pergi saja sekali aku memintamu, ada apa dengan semua sampah busuk itu? Wan Donghai sudah kehilangan kesabaran pada saat ini dan menjadi sangat mudah tersinggung. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a